Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi di program Islam Futuristik episode yang ke-84. Kita akan melanjutkan kajian menarik kita terkait dengan malaikat. Tetapi karena ini di dalam bulan suci Ramadan, maka kita mengkaitkan temanya dengan turunnya para malaikat di bulan yang penuh dengan hikmah ini. Kajian tentang momen-momen ini akan memberikan hikmah kepada kita, bagaimana situasinya dan kemudian apa yang kita bisa lakukan untuk mendapatkan suasana yang penuh hikmah, dikarenakan turunnya para malaikat itu adalah memiliki misi untuk menyampaikan hikmah, menyelesaikan urusan dari berbagai masalah yang sedang kita hadapi. Baik dihadapi oleh Rasulullah pada waktu itu untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia, ataupun mungkin kepada selain Nabi dan Rasul. Karena itu digambarkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, kita akan membahas tentang momen-momen itu. Yang pertama adalah apa yang terjadi pada Rasulullah saat beliau bertemu dengan malaikat Jibril untuk pertama kalinya. Yaitu ketika malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengenalnya dalam sejarah bahwa peristiwa itu terjadi di sebuah gua yang kita kenal sebagai Gua Hira. Di manakah Gua Hira itu berada? Gua Hira itu berada di sebuah bukit yang disebut sebagai Jabal Nur atau Bukit Cahaya. Jabal Nur ini berada di luar kota Makkah, tidak jauh dari kota Makkah, dari Ka'bah atau dari Masjidil Haram jaraknya kira-kira 4,5 atau 5 km. Nah, sahabat sekalian, Rasulullah seringkali berada di tempat itu. Untuk apa? Untuk bertahanus. Apa itu bertahanus? Tahanus itu secara sederhana dikatakan sebagai menyepi, merenung, berkontemplasi. Rasulullah pada saat itu prihatin terhadap masyarakatnya. Karena masyarakatnya pada waktu itu dikenal sebagai masyarakat yang jahiliyah, melakukan segala macam kemaksiatan dan puncaknya adalah melupakan Allah sebagai Tuhan dan kemudian menyembah berhala-berhala. Banyak patung-patung di sekitar Ka'bah itu. Nah, sahabat sekalian, itulah sebuah momen yang sangat menarik yang akan memberikan hikmah mendalam kepada kita. Allah bercerita tentang hal ini di dalam surat An-Najm ayat 6 sampai 12. Dzu miratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Tsumma dana fatadalla. Fakana qaba qausaini au adna. Fa auha ila abdihi ma auha. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Afatumarunahu ala ma yara. Yang mempunyai akal yang cerdas, dan dia, Jibril, menampakkan diri dengan rupa yang asli. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat kepada Muhammad sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kaum musyrik Mekah hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Ayat ini memberikan gambaran kepada kita pada saat itu Rasulullah melihat malaikat Jibril muncul dari ufuk yang sangat tinggi dalam wajah yang aslinya. Karena malaikat Jibril itu adalah makhluk dari berdimensi tinggi. Kita sudah pernah membahas ini, makhluk dari dimensi 11. Nah, sahabat sekalian, dari wajah yang aslinya itulah terlihat di ufuk yang tinggi, kemudian dia turun ke dimensi yang lebih rendah untuk mendekat kepada Nabi Muhammad pada waktu itu sampai sejarak 2 busur panah.
atau bahkan lebih dekat lagi digambarkan. Kemudian sang malaikat menyampaikan wahyu yang dibawanya dari Allah, memberikan atau menurunkan risalah, permulaan risalah yang akan disampaikan sepenuhnya kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur, tetapi pada saat itu baru 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya, ya, 5 ayat yang sudah sangat kita hafal itu. Kemudian digambarkan oleh ayat ini, makadzabal fuadu maro'a. Hati beliau, fuad beliau, kecerdasan jiwa beliau tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Ini sebuah informasi yang sangat menarik, ya, bahwa dalam kondisi saat itu Rasulullah itu menyaksikan kehadiran malaikat Jibril itu dalam totalitas potensi kecerdasan jiwanya. Bisa saja terlihat oleh mata kepalanya, tetapi itu sampai ke dalam jiwanya, fuad yang sudah pernah kita bahas, yang kemudian diterjemahkan, difahami sebagai mata hati itu. Jadi ketika seseorang itu menggunakan mata hatinya, maka dia tidak bisa membedakan lagi antara mata kepala dengan mata hatinya. Sudah menyatu totalitas indera keenamnya, ya. Jadi ada yang menyebut ini sebagai indera keenam. Dia bisa melihat seperti sesungguhnya, tetapi orang lain itu tidak bisa melihatnya. Jadi totalitas penglihatan potensi spiritualitas seseorang ketika sudah menyatukan antara lahiriah dan batiniahnya. Dia menyaksikan malaikat itu turun dari ufuk yang tinggi dan kemudian mendekat kepadanya. Di penutup ayat itu, apakah orang-orang kafir Mekah itu, ya, kaum Quraisy itu mau mendustakan apa yang dilihatnya? Artinya apa? Tidak semua orang kemudian bisa melihat apa yang terjadi pada beliau itu. Itulah yang khas terjadi pada seseorang ketika terbuka mata hatinya. Nah, dalam kondisi apa hal yang seperti itu bisa terjadi? Kalau kita lihat backgroundnya, maka Rasulullah itu sedang melakukan tahanus. Tahanus itu kalau orang sekarang di Indonesia menyebutnya mungkin dengan bertapa. Karena pada saat itu Rasulullah belum menerima syariat apapun dari Allah. Baru akan menerima wahyu yang pertama. Nah, apa yang beliau lakukan dengan menyepi, merenung, berkontemplasi, itu tentunya belum mengikuti syariat yang sekarang sudah kita dapatkan dari beliau, diwariskan dari beliau itu. Tetapi poin penting dari tahanus itu adalah beliau menyepi, merenung, dan kemudian berpuasa. Mengurangi makan, bahkan digambarkan beliau itu berlapar-lapar sampai perutnya itu mengecil dan kemudian diganjal dengan batu dan seterusnya untuk menahan laparnya. Ini adalah suatu kondisi yang sangat menarik yang mirip terjadi dengan orang yang sedang berpuasa. Sebagian besar para ulama menyepakati bahwa itu terjadi di bulan Ramadan, meskipun pada waktu itu Rasulullah belum menerima perintah berpuasa di bulan Ramadan. Hal itu dikaitkan dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus sahar falyasumhu. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu berada di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa. Ini memberikan gambaran yang menarik kepada kita semua bahwa seseorang yang sedang dalam kondisi berlapar-lapar, sedang menyepi, sedang merenung, sedang berkontemplasi, itu akan mengaktifkan radar jiwanya menjadi lebih tajam dibandingkan dengan orang yang kekenyangan atau orang yang berada di dalam kesibukan yang hiruk pikuk dan seterusnya. Karena itu Al-Quran menggambarkan bangun di waktu malam misalnya, itu akan memberikan keheningan, kejernihan di dalam berpikir yang menyebabkan seseorang itu radar jiwanya akan menjadi tajam.
Nah, disitulah digambarkan Rasulullah kemudian didatangi oleh malaikat Jibril dan bisa melihatnya dengan mata hatinya yang disebut sebagai fuad itu. Tetapi beliau tidak bisa membedakan mata hati dengan mata kepala itu karena bagi beliau itu adalah sebuah kenyataan yang beliau alami secara langsung. Tetapi orang lain tidak bisa melihat itu. Karena peristiwa semacam itu terjadi di momen-momen yang berbeda di mana Rasulullah didatangi malaikat Jibril bisa berdialog dengannya tetapi orang-orang di sekitarnya tidak melihatnya. Oke, sahabat sekalian, itu adalah gambaran di momen yang pertama ketika malaikat turun di bulan Ramadan, ya, khususnya malaikat Jibril ketika menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Yang kedua, Al-Quran menceritakan momen yang berbeda, di mana Allah menurunkan sejumlah malaikat, ribuan malaikat untuk membantu umat Islam yang waktu itu berperang. Ini diceritakan terkait dengan perang Badar. Allah menceritakan dalam sejumlah ayat, di antaranya ada di dalam surat Al-Anfal ayat 9 sampai 11. Idh tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Wa ma ja'alahu Allahu illa busra walitatma'inna bihi qulubukum. Wa man nasru illa min indillah innallaha azizun hakim. Dan Allah tidak menjadikan berita itu melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Idh yuwassikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'al yutahhirakum bihi wa yudhiba ankum rijsa syaitani wal yarbita ala qulubikum wa yusabbita bihil aqdam. Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentraman darinya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan setan dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh pijakanmu. Ayat-ayat ini menggambarkan kondisi umat Islam pada waktu itu yang jumlahnya masih sedikit, masih ratusan orang, diserbu oleh kaum kafir Quraisy yang jumlahnya ribuan orang, sehingga tercekam rasa takut pada waktu itu karena mereka akan dihancurkan oleh pasukan yang jumlahnya jauh lebih besar. Digambarkan kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah untuk memohon bantuan, dan kemudian Allah menjanjikan akan memberikan bantuan dengan pasukan malaikat yang jumlahnya ribuan untuk mengatasi melawan serangan dari kaum kafir Quraisy itu. Nah, digambarkan di situ, ini adalah berita gembira yang memberikan motivasi kepada umat Islam pada waktu itu. Dan kemudian mereka digambarkan dibikin mengantuk. Kemudian setelah itu merasa tentram hatinya dalam suasana kejiwaan. Ya, yang kalau kita lihat dengan menggunakan gelombang otak, gelombang jiwa seseorang itu berada di dalam kondisi alfa theta, rileks. Dan kemudian diguyur dengan hujan. Kemudian menjadi bersemangat lagi. Dan kemudian barulah mereka menghadapi perang itu. Yang menarik kemudian digambarkan di ayat yang berbeda di surat yang sama, yaitu di ayat 43 dan 44. Bagaimana Allah mendorong umat Islam itu untuk menjadi tidak gentar menghadapi jumlah yang sangat besar itu. Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 43 dan 44. Idh yurikahumullahu fi manamika qalila walau arakum katsiran lifassiltum wala tanazza'tum fil amri walakinallaha sallam innahu alimun bidzatis sudur. Yaitu ketika Allah menampakkan mereka kepadamu dalam mimpimu berjumlah sedikit.
Dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka kepadamu berjumlah banyak, tentu saja kamu menjadi gentar. Dan tentu saja kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Akan tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Wa idh yurikumuhum idil taqaitum fi a'yunikum qalilah wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdiyallahu amran kana maf'ula wa ilallahi turja'ul umur. Dan ketika Allah menampakkan mereka kepada kamu sekalian, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit pada penglihatan matamu, dan kamu ditampakkannya berjumlah sedikit pada penglihatan mata mereka, karena Allah hendak melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan. Dan hanyalah kepada Allah dikembalikan segala urusan. Sangat menarik ayat ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana Allah memotivasi umat Islam pada waktu itu yang jumlahnya sedikit berhadapan dengan kaum kafir yang jumlahnya sangat besar, berlipat kali. Allah menampakkan kepada umat Islam jumlah yang besar itu seakan-akan jumlahnya sedikit. Karena kalau ditampakkan jumlah yang besar itu umat Islam gentar, memang pada waktu itu tercekam oleh rasa takut. Sehingga Rasulullah berdoa, bermohon kepada Allah untuk memberikan kekuatan dan kemudian akan memberikan bantuan dengan para malaikat. Meskipun tidak terlihat oleh umat Islam atau oleh lawannya, tetapi digambarkan mereka kemudian mengalami kemenangan dikarenakan itu. Allah memberikan motivasi dan menampakkan mereka dalam jumlah sedikit, dan sebaliknya orang-orang kafir itu melihat orang Islam, ya umat Islam juga dalam jumlah sedikit sehingga meremehkan. Nah, disinilah kemudian Allah mengatakan di dalam ayat itu Allah akan melakukan sesuatu yang memang harus dilakukan untuk menyelesaikan itu dan kemudian memenangkan umat Islam. Dikarenakan pada waktu itu orang-orang kafir meremehkan umat Islam. Sebaliknya umat Islam memiliki semangat yang berkobar-kobar karena satu dijanji oleh Allah untuk dibantu dengan pasukan malaikat yang tidak kelihatan. Dan yang kedua, dalam penampakan mereka ternyata jumlahnya tidak banyak, jumlahnya ternyata sedikit. Terjadilah perang itu dan kemudian dimenangkan oleh umat Islam. Nah, ini terjadi di bulan Ramadan. Di dalam sejarah dan kemudian di dalam Al-Quran digambarkan pertemuan pasukan itu, dua pasukan itu dalam perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Oke, sahabat sekalian, itu adalah momen yang kedua terkait dengan turunnya para malaikat di dalam bulan suci Ramadan. Yang ketiga, Allah juga memberikan gambaran, kabar kepada kita bahwa para malaikat dan Jibril itu akan turun kembali di momen yang berbeda, yaitu di akhir-akhir bulan Ramadan. Itulah suatu malam yang dikenal sebagai Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan. Allah berfirman di dalam surat Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 5. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi sahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Sekali lagi Allah mengabarkan turunnya para malaikat bahkan beriringan dengan malaikat Jibril. Untuk apa? Untuk mengatur segala urusan.
Bagi siapa? Bagi orang-orang yang berpuasa sepanjang bulan Ramadan ini sampai akhir dengan cara yang baik, dengan kualitas yang baik, dengan kesungguhan dan penuh harapan untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan seluruh berkah-berkah kemuliaan dari bulan Ramadan ini. Di akhir-akhir bulan Ramadan itu, seorang muslim ya yang melakukan puasa dianjurkan, disarankan untuk melakukan iktikaf. Apa itu iktikaf? Iktikaf itu hampir mirip dengan tahannuts yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat berada di Gua Hira. Dalam kondisi berpuasa, kemudian menyepi, melakukan perenungan-perenungan, kontemplasi. Dan ditambahkan kalau pada iktikaf ya bedanya dengan tahannuts pada saat itu belum turun Al-Quran. Tetapi orang yang melakukan iktikaf itu dianjurkan untuk membaca Al-Quran Al-Karim dalam suasana kejiwaan yang kontemplatif itu. Nah, jika seseorang berada dalam kondisi itu, maka Allah akan menurunkan Jibril bersama dengan para malaikat. Untuk apa? Memberikan hikmah yang banyak kepada orang-orang yang sedang beriktikaf itu, dan Allah menjanjikan akan mengatur berbagai urusannya melalui para malaikat yang memang menjadi tugas mereka untuk menyampaikan berkat, karunia, rahmat dan apa saja yang Allah ingin berikan kepada umatnya atau kepada hambanya atau kepada para makhluknya yang dikehendaki. Oke sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita terkait dengan malaikat dan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah menyampaikan kita ya diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi bimbingan untuk bisa menyelesaikan Ramadan ini, ibadah Ramadan ini sampai akhir bulan. Dan mudah-mudahan kita adalah termasuk orang yang mendapatkan ridhonya untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.